Itu target kita ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mengikuti ini, kami sangat harapkan bisa ya, supaya terjadi interaksi antara pengajar dengan yang belajar. Maka kameranya on, mic-nya off. Mic itu akan dihidupkan kalau nanti sudah diminta untuk belajar. Baik teman-teman, mungkin tidak semua kita di sini pernah belajar nahu. Siapa? Ada yang tidak pernah belajar nahu? Atau baru ini ketemu yang namanya Arab-Araban? Ada? Tidak boleh tertutup. Nggak ada di sini istilahnya kita tuh, aku malu. Nggak. Kalian sudah bayar, kalian sudah masuk di keluarga Rehlata ini, maka resikomu harus bicara kepada Rehlata. Masalahmu apa? Ada yang selama ini belum pernah belajar nahu? Ayo, ada? Ada nggak? Berarti sudah semua ya? Nah, alhamdulillah kalau sudah semua berarti aman. Berarti semua sudah pernah belajar nahu. Nah, jangan sampai kita nanti sudah belajar isim marfu, sudah belajar isim mansub, sudah belajar i'rab, ternyata dia belum ngerti, tidak bisa membedakan fi'il, isim maupun huruf. Ya, terbuka apa masalahmu, apa yang kamu tidak ngerti, apa yang kamu belum pahamin, sampaikan. Supaya nanti ketika belajar semuanya nyambung. Itu ya teman-teman ya. Jangan sampai jangan sampai yang kita pelajarin itu nggak nyampe ke teman-teman. Supaya sama-sama enak, yang belajar enak, yang ngajarin juga enak. Sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman ini kalau ada masalah, ada problem, tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, ya kayak di grup, nggak ngerti cara cara pendaftaran, ya tanya di grup. Ya jangan sampai teman-teman nggak ngerti tapi diem. Ya, karena kami nggak tahu diammu itu karena paham atau diammu itu karena nggak bisa ngomong. Nah, jadi pokoknya teman-teman harus terbuka, masalahmu apa, sampaikan. Kenapa? Karena kamu harus lulus di level tertinggi, nggak boleh level terendah. Pertama, selain biayamu bisa lebih ekonomis, yang kedua juga mempercepat proses kuliah. Ya, kenapa? Karena kalau ditunda-tunda atau dibuat dibuat lama, kasihan nanti. Ya, jadi teman-teman itu harus lulus dengan nilai yang baik dan dapat di level tertinggi. Baik, sampai sini teman-teman bisa dipahamin ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Ada teman-teman yang mau disampaikan? Ustaz Afwan, Ustaz. Iya, monggo, silakan. Dengan siapa? Kalau kitab yang di-share kok hilang ya, Ustaz? Kan sempat dibagi. Saya tanya ke admin ya. Iya. Saya juga dapat itu dan saya belum buka pagi ini. Tadi saya lihat di grup, kok hilang ya, katanya gitu. Iya. Mungkin nanti diatur ulang sama admin kita ya.
Karena saya lihat hari ini saya belum buka ya, saya lihat semalam itu masih ada tentang semacam ya soal-soal begitu dah. Ya, jadi semacam soal-soal terkait tentang seleksi sebelumnya. Tapi perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa soal-soal itu sebatas gambaran ya, sebatas gambaran saja, artinya tidak final ya. Kenapa? Karena diujikan tentunya tidak sama. Karena yang diujikan menggunakan standar Pushiba, maka yang kita pakai adalah Pushibanya. Tapi bukan berarti nggak ada gunanya, itu soalnya tetap ada gunanya. Tapi nanti memang secara secara praktis yang ditanya di ujian Pushiba itu berbeda dengan soal-soal itu tadi. 2016, 2017, ya. Masih ada mic-nya yang berisik. Mic-nya apa itu yang masih hidup? Baik, nah, saya sudah amankan mic yang berisik. Ya teman-teman ya. Nah jadi sampai mana tadi lupa saya jadi. Jadi soal yang menjadi fokus kita itu adalah soal-soal yang ada di Pushiba, ya. Ini diantara cuplikan buku Pushiba yang saya sempat tunjukkan tadi ke teman-teman. Ini adalah cuplikannya. Saya pernah seludupkan ini dari Mesir tahun 2018 atau 2019, pokoknya sebelum corona. Saya suruh teman-teman Rehlata yang ada di sana untuk beli bukunya ini. Setelah dibeli, ya karena tidak tiap orang, dia misalkan mubtadi awal hanya boleh beli buku mubtadi awal, mubtadi tsani hanya boleh beli buku mubtadi tsani. Jadi saya sebarkan itu orang-orang, tolong beli. Akhirnya terkumpul 7 jilid, saya bawa ke Indonesia dan saya ada yang saya copy, saya bagikan ke teman-teman, ada yang minta dikirimkan PDF-nya, dan alhamdulillah belakangan saya lihat juga PDF-nya juga sudah ada. Itu ya teman-teman ya. Ini diantara cuplikan cuplikan halamannya itu ada di di media yang sudah saya share. Mungkin teman-teman bisa lihat itu ya. Bisa lihat. Sengaja memang saya pilihkan yang yang berbau nahu, karena proses nggak usah dicoret-coret, jangan dicoret-coret dulu. Siapa tuh yang coret-coret? Ya. Karena harus nyambung. Karena standar saya standar Pushiba. Jadi Pushiba itu standarnya adalah buku ini. Nah, karena standarnya adalah buku ini, maka kita pakai ini. Jadi ya teman-teman ya, meskipun kita baru belajar hari pertama, pertemuan pertama, tapi tidak bikin pembelajaran kita jauh anjlok ke bawah. Enggak, saya enggak mau begitu ya. Nah, sekedar pengulangan saja mungkin. Ya, kita ulang dari pelajaran bahwa al-kalamu huwal lafzu murakkabu. Kalam itu adalah lafaz yang murakkab. Lafaz yang tersusun. Penyusunnya dari apa? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, jadi di awal tadi atau sebelumnya tadi saya tanya, siapa teman-teman yang sudah yang belum pernah belajar nahwu? Ternyata alhamdulillah sudah pernah semua. Jadi mudah ya. Bisa membedakan fi'il sama isim. Bisa ya teman-teman ya.
Bisa ya? Nanti saya tanya satu-satu ya. Nggak usah malu. Saya ingatkan, kalau antum salah tapi menjawab itu lebih baik daripada tidak salah karena nggak jawab. Aku loh nggak pernah salah. Kamu pernah jawab nggak? Enggak sih. Kamu nggak ada apa-apanya. Yang salah karena jawab lebih baik daripada nggak salah karena nggak pernah jawab. Teman-teman bisa lihat lah ya, bisa lihat di apa namanya, di layar kita inilah, di layar kita mana ini apa namanya ini ya, saya bingung cari coretannya itu di mana. Sebentar ya, saya lagi bingung ini nyari mana coretannya ini. Ini kali ya. Oh bukan. Mana sih pennya ini? Ini kali. Oke. Baik, teman-teman. Bisa lihat enggak ini? Yang saya lingkarin. Nih. Bisa. Siapa yang bisa baca ini? Qaf, alif, ra, nun. Baca saja, baca. Salah nggak apa-apa, nggak dihukum, nggak dimintain uang. Ayo. Nggak kelihatan, Ustaz. Oh, nggak kelihatan. Tadi katanya kelihatan. Hah? Nggak kelihatan? Layujat, Ustaz. Nggak kelihatan ya? Karena kelihatan atau gimana sih? Mafis surah. Belum ada, Ustaz. Belum ada gambarnya. Okay. Belum kelihatan di sana? Ada Belum. Lama, Ustaz. Lama. Afi. Belum muncul. Belum, Ustaz. Maaf, Ustaz. Kok bisa? Itu sudah muncul belum? Lama. Belum muncul. Kalau itu? Ayolah, Ustaz. Ustaz. Oke, sorry. Saya ngomong berarti tadi kamu nggak lihat. Aduh. Ya. Baik. Ini teman-teman. Siapa yang mau baca ini? Apa bacaannya? Qorin. Qorin. Kenapa kamu bisa baca qorin? Bukan corona. Siapa yang ngomong tadi itu siapa? Karena itu amr, Ustaz. Karena itu fi'lul amr. Fi'il amar, bagus. Corona, Ada Ustaz. yang barunya? Jangan corona lagi. Ya, corona. Betul ya? Jadi ini bacaannya qorin. Qorin. Fi'il madhinya qarana yuqarinu, qarin. Kalau ini bacaannya apa ini? Baina. Jangan bayana, jangan qorin bayin, sama juga tulisannya qorin bayin, tulisannya sama ya. Tapi dibaca baina, qorin baina. Kemudian ini apa setelahnya itu Pak? Makanatil azhari.
Makanati Azhari. Azhari. Oke, bagus. Sebentar, teman-teman. Kenapa kalian membacanya itu Al-Azhari? Ilai. Mudhaf ilai Ustaz. Ilai. Bagus. Alhamdulillah. Saya nggak ragu. Insya Allah kalian lulus. Insya Allah kalian lulus. Amin. Ini adalah mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Setiap mudhafun ilai itu masih ada mudhafnya. Maka mudhafnya adalah Makanati. bagus, ya kan? Ada mudhaf, ada mudhafun ilai. Ada mubtada, ada khabar. Ada fi'il, ada fa'il. Itu sudah satu paket itu. Seperti kau dan dia lah, nggak bisa terpisahkan. Ya. Jadi Al-Azhari dibaca kasrah atau majrur karena dia mudhafun ilaihi. Bagus. Maka nanti dibaca kasrah karena dia juga menjadi mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dari mudhafnya adalah Baina. Nah, yang bukan baini atau bainu. Mabni. Nah, bagus. Mabni. Karena baina itu ya selalu begitu. Tidak mengalami perubahan. Baik. Alhamdulillah, berarti teman-teman di sini ngerti ya bahwa ini adalah tadi fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il madinya apa? Korona. Yukorinu. Yukorinu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Qarinu. Bagus. Alhamdulillah. Berarti kita nggak ada masalah. Saran saya, jangan malu. Sebelum kita kejauhan bahas, nah nanti kita bahas mubtada, khobar, mubtada muakhar, khobar muqaddam, tapi dia ternyata belum ngerti apa itu isim, apa itu fi'il. Ya, kejauhan nanti kita bahas hal yang lain, tapi ternyata dia enggak ngerti ya. Enggak usah malu, terus terang. Saya kepada kalian, saya jujur, ngerti nahu itu sudah kelas 6 di pesantren. Baru saya ngerti nahu itu apa. Kelas 1 sampai kelas 5 itu saya cuma menghafal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'na. Al ismu yu'rafu bil khabti wa tanwin wa dukhulul alif wal lam. Itu saya hafal dari kelas 1 sampai sekarang. Sudah berapa tahun nggak lupa alhamdulillah. Nah, saya hafal. Begitu juga sorof itu saya hafal itu. Fa'ala taf'alna fa'altu. Saya enggak ngerti blas, enggak paham. Cuma saya hafal. Di kelas 6 ada guru yang ngajar kami, guru pengganti sebetulnya, ngajar nahu. Kebetulan dia ini alumni Mesir. Jadi diajarkan nahu pas tentang mubtada dan khobar. Saya baru ngeh, oh ini tuh mubtada khobar. Bayangin tuh. Saya tidak ngerti, tapi saya hafal. Alhamdulillah, setelah saya kuliah bahasa di Jakarta, sebelum ke Mesir, saya 2 tahun kuliah bahasa. Jadi saya 2 tahun kuliah bahasa dulu, dapat D2, saya baru bisa ke Mesir. Karena saya waktu ikut seleksi, ujian nggak lulus. Ujian 2 kali saya nggak lulus. Tapi keinginan saya kuat, alhamdulillah. Allah ridhoi, alhamdulillah. Sampai juga ke Al-Azhar. Sampai di Al-Azhar terkaget-kaget lagi. Kenapa? Ternyata pelajaran nahunya nggak kayak di pesantren. Pelajaran nahunya, pelajaran sorofnya lebih tinggi. Ya, tidak saja dia membahas nakal harakat, nakal huruf. Tidak saja itu yang dibahas, tapi lebih tinggi dari itu. Terkaget-kaget. Mau nggak mau, saya harus ikut bimbel lagi di Mesir. Dengan kakak-kakak senior. Sampai 2 tahun saya di Mesir masih ikut bimbel. Bodoh amatlah.
Orang udah malu bimbel sama adik-adik, saya ikut bimbel aja. Yang penting aku paham, aku ngerti, bisa lulus. Target saya begitu. Jadi bukan sekedar istilahnya jaiman, enggak. Yang penting lolos, udah gitu. Jadi saya nggak malu. Karena di pesantren saya dulu nggak belajar mantik. Sampai di Mesir, saya jurusan Usuluddin, Fakultas Usuluddin, ada materi mantik. Mantik kodim, mantik klasik, mantik Aristo, saya bisa pelajarin bersama teman-teman biasa. Tapi begitu ketemu mantik hadis, mantik modern, wah saya bingung mantiknya Ibnu Sina. Mau nggak mau saya bimbel lagi. Padahal saya itu sudah semester 5. Kamu bayangin, semester 5 saya masih ikut bimbel. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang hari ini malu-malu, ya jalan-jalan ya. Yang malu-malu ya jalan-jalan. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Berarti di antara teman-teman nggak ada yang menjadi problem bahwa isim, fi'il bisa dibedakan. Baik, hari ini juga kita bisa lanjutkan bahwa materi yang ada di hadapan kita ini adalah isim, yang berkaitan dengan isimnya. Isim itu terbagi dua, ada isim nakirah dan isim ma'rifah. Ya teman-teman ya, kita bisa katakan ada isim muzakkar, ada isim muannas, betul. Kita bisa katakan ada isim mufrad, isim musanna, isim jamak, juga betul. Tapi itu kan sudah biasa. Pasti teman-teman udah tahu. Kecuali ya ada yang bilang, Kak, kami belum tahu, tolong ajarin dong apa itu isim musanna, apa itu isim jamak. Gitu ya. Boleh. Nggak usah malu ya, nggak usah malu. Terus terang aja, sampaikan aja, daripada nanti ketika ujian kalian nggak ngerti mau jawab apa. Ini saya ceritain nih, pengalaman saya ikut ujian. Yang saya nggak lulus. Ya, pengalaman saya pertama kali ujian. Saya nggak paham apa yang harus ditulis. Soal 1 sampai soal 15 sampai 10 gitu ya. Ini panitia atau penguji ini baca satu kata. Misalkan contohnya sami'a. Dia ulang 3 kali. Baru dia katakan al-harfus tsalis. Selesai. Itulah soalnya. Saya ini bingung. Aku jawab apa ini? Soalnya mana? Gitu. Nggak ngerti. Soal kedua katanya. Misalkan al-ariku. Al-harfu akhir. Al-harfur akhir. Bingung lagi apa yang ku jawab gitu loh. Akhirnya saya buatlah apa istilahnya itu jawaban ngasal-ngasal gitu. Begitu keluar pengumuman, nama saya nggak ada. Apakah soalnya sulit? Bukan. Sama sekali nggak sulit. Sama sekali mudah. Kamu bisa lihat yang dia tanya itu ternyata dia sebutkan begini. Sami'a. Al-harfus tsalis, huruf ketiga. Apa huruf ketiga di situ? Ain. Masa saya nggak ngerti menulis ain kayak begini? Pasti ngerti. Cuma saya nggak paham, nggak dong apa yang ditanya gitu loh. Masya Allah. Begitu juga contoh soal keduanya. Al-ariku. Al-harful akhir. Huruf terakhir. Apa susahnya ini loh huruf qaf. Kalau saya jawab qaf, apa susahnya? Bukan karena saya bodoh, enggak. Cuma enggak paham. Makanya dalam Al-Azhar di kampus itu fahmus soal, nisful jawab. Paham soal itu setengah dari jawaban. Sudah 50%. Kamu ngerti apa yang ditanya, maka kamu sudah tahu apa yang mau dijawab.
kayak dokter itu. Oh, kamu tahu nih pasienmu sakit kepala. Kamu tahu yang dikasih obatnya harus obat sakit kepala. Karena sakit kepala yang kamu kasih obat pudis, nggak nyambung. Nah, kira-kira begitu ya. Sudah paham apa penyakitnya, apa yang diminta, apa yang dimau, maka insya Allah obatnya lebih mudah. Nah, dalam bahasa Arab, dalam ujian ini juga begitu. Pahamin dulu soalnya. Soalnya apa sih? Nah, soalnya apa? Nah, kalau sudah paham soalnya, barulah kita bisa menjawab dengan benar. Ya, ini saran saya ya. Karena saya lihat di grup itu kadang, apa istilahnya ya? Nanya hal-hal yang udah dijawab. Ya, jangan lagi ada nanya hal-hal yang Afwan Ustadz, ya ada suaranya. suara saya juga hilang. Baik, teman-teman ya, nah ini mudah-mudahan menjadi langkah sukses kalian sampai ke Al-Azhar. Jangan tiru saya nggak lulus 2 kali tes karena nggak paham soal. Ya, pahamin dulu soalnya, jangan kayak di grup. Mana link pendaftaran? Padahal link pendaftaran sudah berapa kali lewat. Nah, apa saja syaratnya? Ya Allah, sampai ada yang japri saya, Tat, itu dikeluarin aja napa? Dia yang jengkel gitu loh. Ya, gimana enggak loh yang ditanya yang udah dijawab. Nah, jadi tanyalah yang belum paham gitu loh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Bismillah lah kita belajar bareng-bareng. Baik, pelajaran kita adalah nakirah ma'rifah. Perhatikan ya, iqra'il jumal at-taliyah. Iqra' jumal at-taliyah. Bacalah contoh apa ini? Jumlah. Jumal itu jamak dari jumlah. Jumlatun, jumalun. Baik. Sebelum lewat, mumpung kita di sini, ya, jadi mumpung teringat karena kita ini tidak belajar kayak di sekolah sesuai dengan urutan, saya pengen teman-teman itu nyambung ketika nanti di soal ada pertanyaan kayak begini. Ini al-jumala, iqra'il jumal at-taliyah. Jumal ini bentuknya kan tulisannya tidak ada tamarbut. Gitu ya. Tapi kenapa sifatnya taliyah menjadi muannas? Nah, karena saya sering lihat soal-soalnya itu kayak begini. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi terkadang di mubtada khobar juga begitu, na'at man'ut juga begitu, atau sifat mausuf juga begitu. Apa yang harus teman-teman perhatikan? Bahwa ini al-jumal ini tadi kan kita katakan jamak. Ini jamak. Jamak yang tidak berakal, al-jam'u ghairul aqil, jamak yang tidak berakal, dia sama dengan mufrad muannas. Mufrad muannas. Kalau dia jamak jamak tidak berakal. Nah, itu jamak taksir ya. Jamak yang tidak, ini jamak taksir, tapi jumal ini kan dari kata jumlah, tidak berakal. Karena dia tidak berakal, maka sifatnya juga harus mufrad muannas. Mufrad muannas. Ya teman-teman ya. Mufrad muannas. Kenapa mufrad muannas ya? Karena dia tidak berakal. Jadi mufrad muannas. Gitu ya teman-teman ya. Kita tulis di sini mufradah lah. Mufradah. Karena mufrad yang tidak berakal. Ya. Beda kalau jamaknya itu akil. Akil misalkan al-asatizatu, guru-guru
Jangan qaimatun, jangan qaimuna, gitu ya. Teman-teman, karena ini jamak yang tidak berakal. Siapa tahu nanti teman-teman ketemu salah satu contoh kayak begini. Jadi kadang dia bikin jumlah yang benar atau kalimat yang benar adalah al-jumalu at-taliyatu. Atau dia tulis al-jumalu at-tali. Ya, seakan-akan kita bilang, oh ini sama-sama muzakkar, ini yang benar. Hati-hati, dia bisa terjebak. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahamin tuh. Mumpung lewat saya ingatkan. Karena kita mewaspadain soal-soal yang kayak begitu. Baik. Iqra, bacalah jumal at-taliyah, jumlah berikut. Siapa yang mau amal solih baca yang pertama ini? Nah, Ustaz. Silakan Ana. Ini dari tahun lalu Ana terus. Ana Ustaz. Silakan Ana. Hadhihi mu'asasatun azimatun laha tarikhun Arikun, bagus. Hadhihi mu'assasatun azimatun laha tarikhun arikun. Hadhihi mu'assasatun. Hadhihi ini. Kenapa hadhihi? Karena di sini muannas gitu ya. Ya, standar ya teman-teman ya. Ngerti ya? Kalau ada yang belum paham, ya diulang. Karena muassasah ini muannas, maka di sini juga hadhihi. Hadhihi karena dia menunjukkan muannas. Muassasatun azimatun. Kenapa azimatun? Karena sama-sama mengikut sifat dari muassasah. Ya, hadhihi muassasatun azimatun laha tarikhun. Ya, jadi bacanya itu harus sesuai dengan harokat. Siapa tahu nanti teman-teman waktu interview disuruh baca. Yang teman-teman lakukan apa? Baca, jangan pakai ragu-ragu. Baca aja, jelas aja. Kalau sudah ada alif kayak begini, jangan lagi tarikh. Nah, jangan pakai intonasi Indonesia, pakai intonasi Arab. Ya, pakai intonasi Arab. Karena Arab itu ada zuk, ada rasa bahasanya itu. Ada rasa bahasanya. Tadi siapa novel ya namanya? Bacanya udah bagus, sudah kayak Arab lah itu novel. Nah, hadhihi muassasatun azimatun laha tarikhun arikun. Perhatikan kalimat majmu'ah ba, kalimat yang ada di kolom B. Hadhil muassasatu. Ini aja masalahnya. Di sini ada penambahan alif lam. Alif lam. Nah, bagus ya. Kalau diterjemahkan, hadhihi muassasah. Muassasah itu bisa kita artikan lembaga, bisa diartikan yayasan. Orang Indonesia cenderung mengartikan yayasan. Ini adalah yayasan yang besar atau lembaga yang besar. Laha, dia memiliki tarikhun arifun, sejarah yang panjang. Itu ya. Mengartikannya kira-kira begitu. Terjemah bebas enak. Yang nomor 2, siapa yang membaca ini nomor 2? Abu Aswad. Aswad, silakan Aswad. Silakan. Kanal azharu mahatan bi kusuri zahiratin. Masya Allah. Bagus. Kanal azharu. Ingat ya, huruf kana turfa'ul isim. Maka dibaca oleh teman kita Abul Aswad tadi, kanal azharu. Karena kana turfa'ul isim. Ini apa? Mansub. Di sini dibaca mansub. Rafa di sini azharu Marfu. mahafat menjadi mansub. Baik. Bikusurin zahiratin. Ini ya teman-teman ya.
Kenapa zahiratin? Karena dia mengikut kepada kusurin. Kenapa kusurin? Karena ada huruf Jar. huruf jar bi kusurin. Bi kusurin. Bagi yang belum hafal huruf jar min ila an ala fi wal ba wal kaf wal lam dan lain-lain sebagainya ya. Min ila an ala fi bi li ya gitu ya. Nah, li lam ya. Jadi bi kusurin zahiratin. Nah, di majmu'ah yang B yang menjadi pembedanya ada penambahan alif lam. Ya teman-teman ya. Karena ada alif lam, maka di majmu'ah alif sama ba berbeda. Kemudian yang nomor 3, siapa yang pengen baca? Ana Ustaz. Silakan. Silakan Ana. Ana ada 2 kali Ana. Yursilul azharu mab'utsina ila baqa'in katsiratin fil ulumi. Masya fil alam. Bagus. Arsala yursilu. Gitu ya. Arsala yursilu. Arsala yursilu. Tulisannya sama. Rasala yarsilu sama. Rasala. Tapi ini adalah arsala. Mengirimkan. Al-Azhar mengirimkan mab'utsin. Mab'utsin ini apa? Duta-duta. Asalnya mab'utsun. Asalnya adalah mab'utsun, tapi karena dia maf'ulun bih, karena dia maf'ul ya. Maf'ulun bih mansub. Maf'ulun bih mansub dan mansubnya dengan ya teman-teman ya. Nah, asalnya adalah mab'utsun. Al-mab'utsuna. Tapi karena dia tidak mab'u melainkan mansub sebagai maf'ulun bih objek, maka mab'utsina ila biqa'i katsiratin fil alam. Ila biqa' katsirah. Biqa' juga jamak. Jamak ya, biqa' jamak. Sama dengan kusur juga jamak. Makanya sifatnya muannas mufradah tadi, sama kayak yang di atas. Ini juga muannas mufradah, sama dengan yang taliyah tadi ini ya. Sama ya. Karena biqa jamaknya adalah buq'ah. Mufradnya adalah buq'ah. Jamaknya adalah biqa. Kusur jamaknya dari qasrun. Jamaknya adalah kusurun. Nah, jangan dibikin nanti jamaknya kusurat. Nah, jangan dijamakkan lagi. Nah, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang menjadi fokus sebenarnya dari pelajaran ini adalah yang ada di majmu'ah bahwa muassasah usur mab'utsin adalah 2 isim yang berbeda dengan yang di sebelahnya. Al-muassasah, al-kusur, al-mab'utsin mendapat tambahan alif lam. Kita lihat penjelasannya sedikit. Lahil kalimatil lati tahtaha khat. Lihat kalianlah kalimat atau kata yang di bawahnya ada garis. Fi jadwalis sabiq, di kolom yang sudah lewat. Idza ta'ammalna, kalau kita perhatikan setiap isim dari isim-isim yang bergaris bawah pada alif muassasah, kusur, mab'utsin, kalimat-kalimat ini la tadullu ala muayyanin ma'ruf. Tidak tertentu maksudnya yang mana. Artinya apa? Kalau dikatakan hadhihi muassasatun, muassasah mana aja boleh. Gitu ya. Sama kayak kamu nanya ke orang, aina masjidun, di mana masjid? Yang mana? Orang mau tunjuk masjid di Solo, mau tunjuk masjid di Jakarta, mau tunjuk masjid di Tangerang, mau tunjuk masjid di Sumatera, nggak ada salah. Kenapa? Karena kamu tanya aina masjidun, masih dia terbuka. Kalau bahasa Indonesia ini kata umum, ya, kata umum di bahasa Indonesia. Sementara
Ainal masjidu, itu sudah masuk kata khusus. Berarti orang yang nanya itu dan orang yang ditanya ya sudah kayaknya sama-sama ngerti. Jadi kalau orang nanya di pesantren, ainal masjidu, jangan lagi kamu tunjuk masjid yang di Istiqlal Jakarta sana. Nah, berarti yang dia tanya adalah masjid di pesantren, karena maknanya sudah berubah menjadi makna khusus. Kita lanjutkan bacaannya. Kadzalika kalimah kusur faminhum ayatul kusur fanafahum minha ayatul kusur. Maka seluruh istana boleh. Begitu juga kata-kata yang sudah dilewatin tadi. Kullu ismin min hadhil asma yusamma nakirah. Jadi isim-isim yang belum tertentu maksudnya dinamakanlah dia isim nakirah atau disebut kata umum dalam bahasa Indonesia. Kata umum. Nah, sementara isim fi majmu'ah ba sudah mendapatkan alif lam, alif lam, alif lam. Tadullu ala syai'in muayyanin ma'rufin. Sudah menunjukkan sesuatu yang sama-sama diketahui, yang ngomong dengan yang bicara. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Kullu ismin min hadhihi al-asma' yusamma ma'rifah. Isim yang sudah sama-sama diketahui itu disebut namanya ma'rifah. Nah, dari namanya kita udah tahu ma'rifah, arafah, ma'rifah. Berarti dikata arafah, oh mengetahui, berarti diketahui sudah. Kalau nakira oh tidak dikenal. Qaumun mungkarin, kata Al-Quran. Qaumun mungkarin, kaum yang tidak dikenal. Ya, mungkar, nakira itu mungkar yang tidak dikenal. Nah, jadi supaya teman-teman mudah mengingatnya, ingat saja yang ma'rifah. Ma'rifah diambil dari kata arafah. Oh, berarti yang diketahui, berarti maknanya khusus. Baik. Nastantaj, apa yang kita pelajarin teman-teman? 1. An-nakiratu, isim nakirah adalah ismun yadullu ala syai'in ghairu muayyan. Isim yang menunjukkan tentang sesuatu yang belum tertentu. Masih umum. Masih umum. Wal ma'rifah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Nah, jadi apa? Bedanya tadi di sini dapat tambahan alif lam ya, tambahan alif lam secara otomatis dia sudah menjadi makna tertentu. Nah, tapi apakah cuma alif lam saja? Ternyata ada tambahan yang lain. Cuma secara umum paling mudah dibedakan ma'rifah itu adalah isim yang beralif lam. Kira-kira begitu. Kita baca kaidah selanjutnya. Yusamma hadhihi an-naw' minal ma'arif. Dinamakanlah jenis ini dengan sebutan ma'rifah. Ma'rifah tapi apa? Ma'rifah bi'al. Ma'rifah karena ada alif lam. Nah, ma'rifah bi'al. Karena ada alif lam, maka dia disebut dengan ma'rifah bi'al. Bi'al ya. Kemudian apa katanya? Hunaka anwa'un ukhra. Hunaka anwa'un ukhra. Tapi ada pembagian jenis yang lain minal ma'arif. Juga merupakan ma'rifah. Minha diantaranya al-a'lamu, isim alam. Nih, isim alam ya teman-teman ya. Yang kedua, asma'ul isyarah, isim isyarah. Juga ma'rifah. Ismul mausulah, isim mausul. Kata hubung. Ini juga ma'rifah. Wadhama'ir, seluruh domir-domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Atau yang domirnya muttasil. Ha, huma, hum, hunna, kaki, kuma, kum, kunna. Itu juga adalah domair. Kitabuhu, bunya itu domir. Kitabuha, hanya itu domir.
Kitabukum, kumnya itu domir. Kitabuki, kinya itu domir. Seluruh domir mutfasil ataupun munfasil adalah ma'rifah. Wa mudhaf ilal ma'arif. Wa mudhaf ilal mu'arraf. Ilal ma'rifah. Dan yang disambungkan, dihubungkan dengan ma'rifah. Jadi dia mudhaf. Baik, kita kita jelaskan sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Yang pertama tadi al-a'lam, isim alam. Isim alam itu bisa nama orang, bisa nama tempat. Nama orang, misalkan ini. Apa ini bacaannya nih? Ahuka. Ahuka. Ahok. Itu kan nama orang. Ahok. Ahok. Si Ahok, kenal Ahok nggak? Ahok. Nah, ya. Ahok. Nah, itu nama orang. Atau nama kota, nama desa, nama negara, nama tempat. London. Nah, apa bacaannya itu? New York. New York. New York, nama tempat. Negara. Jadi, kalau nulis Arab itu, nulis nama dan lain-lain harus letter like nun n. New ya jadi e. Wow jadi w. New harus jelas. Jangan kayak teman-teman daftar itu saya lihat namanya ada yang ngaco. Jadi tidak mengikuti letter like. Jadi setiap translasi huruf Latin ke Arab itu ditulis Y-O-R-K semua Y-O-R-K N-W-E-Y ya. Jadi tulis semua. New York juga nama tempat. Ahok nama orang. Jadi ini alam, isim alam. Jangan dianggap isim alam. Oh alam berarti gunung, laut. Enggak. Oh nama tempat berarti tempat sholat, tempat tinggal, tempat tidur. Bukan. Nama tempat itu maksudnya nama kota, nama desa, nama negara, nama daerah. Itulah namanya isim alam yang nama tempat. Atau nama orang. Semua nama orang adalah ma'rifah. Kalau sudah disebut namanya Ahmad, si Muhammad gak ikut, Qasim gak ikut, Najwa nggak ikut. Siapa? Muhammad. Sini. Yang dipanggil adalah Muhammad. Jangan Najwa yang datang. Nah, jangan Otab yang datang. Karena yang dipanggil adalah Muhammad. Nah, kecuali Muhammad ada dua. Muhammad berdiri. Berdirilah Muhammad dua. Oh, maksud saya Muhammad Amin. Oh, ya sudah. Yang bukan Muhammad Amin duduk. Nah, itu maksud ma'rifah itu begitu. Sudah tertentu. Yang kedua ismul isyarah. Isim isyarah ini apa? Kata tunjuk. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Ini adalah kata tunjuk. Seluruh kata tunjuk adalah ma'rifah. Zalikal kitabu, hadzal kitabu, hadhihi sayyaratu, hadzani sayyaratan, hadzani kitaban. Jadi sudah ma'rifah. Isim mausul kata hubung alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Ini adalah kata hubung. Seluruhnya itu adalah ma'rifah. Domir, domair tadi sudah kita sebut wa huma hum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huma humunna kakikuma kumkunna. Yang muttasil maupun yang munfasil. Mudhaf ilal ma'rifah. Mudhaf ilal ma'rifah. Ini saya mau jelaskan sedikit agak lebih panjang ya. Sedikit agak lebih panjang. Harap antum tarik nafas. Apa maksud mudhaf dan mudhafun ilaih? Mudhaf itu adalah nakirah. Adalah nakirah. Gitu ya teman-teman ya. Simpelnya begini.
Mudhaf itu adalah nakirah. Nakirah ketemu dengan ma'rifah. Ketemu dengan ma'rifah. Insyaallah besok lebih luas kita sampaikan ini ya. Ketemu dengan ma'rifah. Baik. Apabila ada pola nakirah ketemu dengan ma'rifah, maka itulah mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata seperti apa? Kitabun. Kitabun. Kitabun ini nakirah. Kitabun adalah nakirah. Tapi kalau dia ketemu dengan kata ma'rifah, apa misalkan dari yang kita sebutkan di atas ini, ada alif lam, ada isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim dhamir. Kalau dia ketemu misalkan kitabu al-fiqhi, al-fiqhi, kitabul, mana dia? Kitabul Fikih. salah. Itu salah titik ya, harap maklum aja nih. Baik. Maka kitabun tadi nakirah, al-fiqhu tadi ma'rifah, sekarang dia sudah menjadi al-mudhaf wa mudhafun ilaih. Tadi kitabun seluruh kitab masuk masih umum, sekarang sudah disebut kitabul fiqhi, maka secara otomatis kitab matematika, kitab hadis, kitab tafsir, kitab-kitab lain tidak boleh lagi masuk karena maknanya sudah menjadi tertentu, yaitu kitabul fiqhi. Bisa dipahamin ya teman-teman ya? Berarti yang dimaksud adalah kitab fikih, bukan kitab yang lain. Baik. Ij'al ma'rifah nakirah wan nakirah ma'rifah fi jumal taliyah. Jadikan yang ma'rifah menjadi nakirah dan nakirah menjadi ma'rifah pada kalimat di bawah ini. Siapa yang mau coba? Gak usah takut salah. Nah, baca dulu yang di sini, kemudian baru dirobah. Siapa? Silakan. Aswad. Ayo, silakan Ana. Aswad, Bul Aswad. Rot waraqah minal kitab. Siapa? Aswad atau siapa nih? Siapa? Dianti. Silakan. Ma'rifah jadi nakirah, nakirah jadi ma'rifah. Minal kitabi. Perhatikan. Ini bacaan awalnya adalah qarat waraqatun minal kitabi. Qarat waraqatun Minal Kitabi. Mana isim? Ini isim dua ini. Oh, ya kan? Ini isimnya. Qarat itu adalah fi'il madhi. Qarat. Baik, sekarang Aswad antum baca dengan perubahan menjadi nakirah dan ma'rifah. Silakan, Aswad. Qarat al-waraqatu min kitabin. Qarat al-waraqatu min kitabin. Nah, soal ujianmu nanti itu kayak begini itu. Jadi insya Allah kalau paham, oh ini yang kemarin gitu ya, insya Allah mudah. Ya, artinya kalau kalian sudah ngerti di materi ini, berarti kalian sudah layak level 3 ke atas gitu loh. Baik, yang kedua siapa mau coba? Sebut nama aja biar enak. Tania, Ustaz. Silakan. Oke. Tania, silakan Tania. Sami'a ad-darisu muhadaratan mufidatan. Bagus. Nah, yang isimnya di sini ya. Darisu, ad-darisu muhadaratan mufidah. Berarti isim. Ya, isimnya kita fokus ini. Baik. Tania, baca yang setelah perubahan. Gimana? Sami'a darisun al-muhadarata al-mufidata. Bagus. Sami'a darisun al-muhadarata al-mufidata. Bagus, alhamdulillah.
Tenang saya berarti semakin besar keyakinan saya, insya Allah kalian lulus. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Salwa Ustaz. Nah, silakan. Namat sajaratu fil haqli. Namat syajaratun Fil fil haqli. haqli. Ulang. Namat sajaratu fil haqli. Ulang. Ini yang saya bilang tadi, apa namanya? Salwa. Jangan dibaca namat. Ini zuk Arabnya nggak dapat. Ya. Kalau namat artinya tidur. Namat. Ya. Ya kan? Nah, jadi salwa ini apa namanya? Kalau membaca kayak begitu di ujian nanti salah ya. Ya. Kenapa? Kalau namat tidur. Ya, begitu saya lihat ternyata nggak ada nah. Ya. Salwa ya. Bagus Salwa. Jadi apa namanya? Dapat perhatian nih. Baik. Namat syajaratun fil haqli. Bagus. Kalau artinya siapa yang mau arti? Atau Salwa juga bisa mengartikan Salwa? Pohon tumbuh di kebun. Bagus. Pohon tumbuh di kebun. Bagus. Nah, setelah perubahan coba dibaca Salwa. Namat syajaratun Namat asyajaratu fi haqlin. Fi haqlin. Alhamdulillah. Bagus. Yang selanjutnya yang keempat. Siapa nih yang mau? Yang tugas jangan dulu, yang gantian. Yang sudah skip dulu. Iya, boleh. Sania. Sania lagi. Oke, Sania Azhar. Oke, silakan. Qabada rajulun ala listin. Qabada rajulun ala listin. Bagus. Qabada rajulun ala listin. Bagus. Ini intinya adalah rajulun dengan listin. Baca yang sesudah perubahannya. Silakan. Qabada rajulu ala listin. Oke, qabada ar-rajulu ala lissi. Bagus. Ingat ya teman-teman ya, kalau sudah beralif lam tidak boleh bertanwin. Tanwin, alif lam tidak pernah boleh ketemu dalam satu kata. Karena dua-duanya tanda isim, alif lam tanda isim, tanwin juga isim. Jadi nggak boleh ada dua tanda kelamin di satu isim. Nah, nanti jadi banci dia kalau dua-dua kelaminnya. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Si Sania tadi bisa terjemahkan ini Sania. Apa kira-kira artinya? Laki-laki memegang kayu. Baik. Ada yang lain yang mau terjemahkan? Salwa Ustaz. Laki-laki memegang pencuri. Menangkap. Menangkap pencuri. Oke, di situ dia. Teman-teman perhatikan ya, terkadang apa namanya? Ini huruf jar ini menentukan makna. Huruf jar ini menentukan makna. Qabada pasangannya ala. Qabada ala. Bukan fi, bukan ila, bukan bi. Misalkan berpegang pada agama. Jangan qabada bi ini enggak. Gitu ya. Contoh ya. Sama dengan apa namanya? Kata-kata yang lain. Jadi teman-teman bisa memahami. Baik teman-teman, alhamdulillah materi itu sudah selesai. Selanjutnya yang akan menjadi materi kita ini. Ya. Tapi saya tahu waktu kita sudah apa namanya? Sudah banyak terpakai.
Jadi teman-teman cukup nanti menjadi tugas saja. Menjadi tugas mencari mencari mana kata ma'rifah dan mana kata nakirah di dalam teks ini. Nakirahnya minta misalkan 5, ma'rifahnya minta 10. Terserah masing-masing. Tapi sebelum itu menjadi tugas, kita mulain dulu. Ya. Isimnya Al-Azharu, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena apa? Bagus. Asyarifu, ma'rifah. Karena Alif lam. Muassasatun, nakirah, tidak beralif lam, tidak isim isyarah, tidak isim mausul, tidak dhamir, bla 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 lainnya. Ya, benar ya? Dan ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Jenis apa dia? Syara'a, ma'rifah atau nakirah? Jebak ternyata Fi'il madi. Fi bina'i, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah jenis apa ini? Jadi Ma'rifat. Binaun dan domir. Binaun dan domir. Jadi teman-teman nanti cukup jelaskan kayak begitu. Binaun ini adalah ma'rifah, ini adalah nakirah. Misalkan kalian tulis yadin ini adalah nakirah. Nah, tapi ala yadil qaid, ini jadi ma'rifah. Dan jenis apa? Jenis mudhaf dan mudhaf ilaih ataupun jenis idhofah. Jadi menunjukkan bahwa teman-teman sudah paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman bisa lulus dengan baik, terkhusus buat kalian yang sudah ikut bareng bersama Rehlata, menjadi keluarga besar Rehlata. Entah nanti kalian ke Mesir, entah kalian ke Yordan, entah kalian ke Tunis, entah kalian ke Maroko. Ya, mudah-mudahan persaudaraan kita ini tidak saja persaudaraan online, tapi persaudaraan yang juga offline. Alhamdulillah. Untuk mengambil barokah dari acara kita, kegiatan kita hari ini, saya pengen teman-teman berdoa untuk kita semua, yang insya Allah akan dipimpin saudara kita Ahmad Sibro Malisi. Nah, silakan bro. Silakan bro, pimpin doa. Ayo bro. Ya jangan ketawa bro, silakan berdoa. Bismillah. Mana? Kok nggak ada suaranya? Masami'tul saut. Nih, nggak ada suaranya. Oh. Insyaallah khair. Dia anu. Mana dia tadi? Mana? Hilang suaranya. Silakan berdoa. Kita aminkan di sini. Hilang kok, jadi hilang. Udahlah. Fatan. Fathan atau Fatan itu siapa namanya? Silakan Fatan. Berdoa. Pimpin doa. Biar barokah. Oh, alah. Mari. Mau tengoknya. Ayo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lek ngirim anu juga sing sembrono lho.
billahi minasyaitonir rajim. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Sebenarnya aku ultra Baraka wa salam. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan hasanan wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman, terkhusus sahabat kita Fathan. Mudah-mudahan beliau yang mendoakan kita mendapat pahala, kita yang mengaminkan diijabah juga doanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Rahlata. Jangan malu, jangan sungkan, kita adalah keluarga. Saya sampaikan apabila ada hal-hal yang menurut kalian dibutuhkan, diperlukan, dan insya Allah teman-teman akan menjadi duta-duta Al-Azhar. Terima kasih, mohon maaf. Saya izin pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Bisa hadir.